Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa atau view IHSG, kemudian 3 saham yang berpotensi naik, yang bisa teman-teman pantau untuk tanggal 4 sampai 8 Maret 2024. Jadi, saya akan membagikan 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik. Sebelum masuk ke videonya atau analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free. Jadi teman-teman boleh masuk ke sana atau join ke channel Telegram tersebut, karena teman-teman akan mendapatkan benefit secara gratis seperti analisa saham menarik setiap harinya, kemudian menu scalping, lalu menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi saham-saham tersebut rutin saya bagikan secara gratis di channel Telegram tersebut. Antek Saham juga memiliki channel Telegram Premium, yang tentunya benefitnya akan lebih banyak dari anggota yang ada di channel Telegram Free. Salah satu benefit yang didapatkan membership Premium adalah rekomendasi saham setiap harinya, lengkap dengan trading plan, kemudian konsultasi portofolio, lalu update market, kemudian ada belajar analisa teknikal saham. Jadi jika teman-teman berminat join ke Premium Antek Saham, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Dan juga saya membagikan beberapa saham secara gratis, saya analisakan di hari Sabtu kemarin dan sudah saya upload di YouTube. Video tersebut boleh teman-teman tonton karena cukup banyak insight yang sangat bagus di sana, lengkap dengan trading plan juga, bagaimana view-view dari saham tersebut, dan juga bagaimana trading plan yang saya gunakan di sana. Jadi, teman-teman boleh menonton video tersebut setelah menonton video ini. Oke, langsung saja ke videonya. Analisa pertama, kita mulai dari IHSG dulu. Untuk IHSG boleh kita lihat memang di sini pergerakannya masih sideways ya. Masih sideways di area demand dan juga area supply-nya. Seperti analisa kita di minggu yang lalu. Untuk IHSG akan cenderung bergerak naik dulu. Boleh kita lihat di tanggal 26 ya, mulai hijau, tanggal 27 juga hijau, dan di tanggal 28 bisa hijau, dan bergerak hampir mencapai area supply. Akan tetapi, sebelum dicapainya area supply, harga bergerak turun kembali. Jadi untuk IHSG memang pergerakannya akan cenderung bergerak sideways dulu di area demand-nya, dan juga di area supply-nya. Jadi untuk pergerakan saham-saham yang lain juga akan cenderung sideways ya. Jadi untuk saham yang market cap-nya besar, maka cenderung akan bergerak sideways. Dari sini pergerakannya akan seperti itu juga. Bisa naik dulu ke area supply, atau turun dulu ke area demand. Nah setelah mencapai supply, potensi bergerak turun kembali ke area demand, dan setelah mencapai demand, potensi bergerak naik kembali ke area supply-nya. Sampai nanti area-area ini bisa di-break. Jika nanti area supply yang di-break, maka IHSG akan melanjutkan naiknya ke area target di 7.592. Akan tetapi jika area demand yang di-breakdown, maka untuk IHSG akan turun kembali ke area support di sini. Di harga 7.091. Nah, maka dari itu boleh nanti memantau area-area ini pada IHSG karena ini akan mempengaruhi saham-saham dengan market cap yang besar. Jadi jika semisal IHSG bisa breakdown area demand, maka tentunya kebanyakan saham-saham akan bergerak turun. Tetapi jika IHSG bisa breakout area supply, maka kebanyakan saham akan dalam posisi hijau atau bergerak naik. Jika kita lihat dari net foreign buy sell-nya di sini. Nah, di sini boleh kita lihat memang mulai dari tanggal 26 masih outflow ya di sini. Masih keluar, cukup tidak terlalu signifikan. Jika kita lihat dibandingkan dengan inflow dari tanggal 29 sampai 20 Februari. Jadi untuk inflow-nya masih tidak terlalu banyak. Walaupun memang secara volume ada outflow, jadi memang ini mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Boleh kita lihat di sini. Walaupun ada outflow, tetapi pergerakan IHSG masih cenderung sideways, berarti masih cenderung stagnannya di sini. Untuk outflow-nya tidak terlalu besar, jadi masih bisa ditahan
untuk pergerakan dari turun IHSG ini. Jadi pergerakannya akan cenderung sideways sampai nanti ada inflow yang cukup besar pada IHSG. Jadi view saya pada IHSG akan cenderung bergerak sideways di area supply di sini dan juga area demand-nya di sini. Anda boleh nanti memperhatikan kedua area ini pada IHSG. Lanjut ke 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk tanggal 4 sampai 8 Maret 2024. Yang bisa teman-teman pantau, bisa dimasukkan ke watchlist juga secara gratis, akan saya bagikan di sini. Untuk saham yang pertama ada MIDI atau MIDI Utama Indonesia. Nah, sebelumnya juga sudah pernah saya bagikan di sini. Karena pergerakan MIDI waktu itu akan bergerak turun, ada pola di sini, yang dimana area demand di breakdown, maka boleh kita lihat pergerakannya cukup jauh turun di sini. Akan tetapi untuk MIDI ini sudah mulai menarik kembali, karena sebentar saya hapus dulu sini. Boleh kita mapping dulu ya. Ada sebuah area demand di sini. Kemudian area supply. Nah, di sini. Jadi untuk pergerakan MIDI terhalang oleh supply, pergerakan naiknya terhalang oleh supply-nya, lalu bergerak turun kembali ke area demand dan menandakan rejection di area demand-nya. Ini menjadi sesuatu yang menarik pada MIDI, karena dengan pergerakan seperti ini maka MIDI potensi bergerak naik lagi ke area supply-nya. Dan di sini saya akan membuatkan harga-harga areanya dulu. 408 sampai 420. Ini untuk area demand, lalu untuk area supply-nya di 462. Sebentar. Sampai 468. Jadi untuk pergerakan MIDI ini potensi bergerak naik kembali ke area supply-nya karena sudah menandakan rejection di area demand. Nah, ini menjadi alasan saya kenapa saya membagikan MIDI ini kepada teman-teman untuk saham yang berpotensi naik selama 1 minggu ke depan. Karena menandakan rejection di area demand dan juga mulai membuat pola uptrend di sini. Pola uptrend boleh kita lihat ini Hagar high, Hagar low, Hagar high, Hagar low, dan Hagar high lagi, dan membuat Hagar low sekarang. Jadi untuk MIDI potensi membuat Hagar high yang baru karena pergerakan seperti ini merupakan pergerakan uptrend atau struktur market uptrend pada pasar keuangan. Jadi jika teman-teman belum mengetahui struktur market seperti ini, boleh join ke Antek Saham Premium karena kita akan mempelajari struktur market seperti ini. Jadi kita mengetahui apakah saham tersebut sudah berbalik arah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, di sini boleh kita lihat pergerakan MIDI ini sudah mulai membuat pola uptrend ya. Seperti yang tadi membuat Hagar high, Hagar low. Jadi untuk MIDI potensi melanjutkan naiknya dan turunnya ini merupakan retest ke area demand untuk melanjutkan naiknya dan membuat high yang baru nantinya. Dari sini boleh kita cek dulu di time frame 4 jamnya. Nah, boleh kita lihat cukup bagus ya di sini. Pergerakannya menandakan rejection setelah mencapai area demand. Di time frame 1 jam kita lihat lagi. Nah, di sini terlihat sempat gap down ya di hari Kamis. Gap down, lalu di hari Jumat mulai merangkak naik sampai ditutup hijau sepertinya. Ditutup hijau 1%, plus 1%. Jadi dengan ini maka MIDI potensi bergerak naik ya. Jadi boleh dipantau. Jika kita lihat secara volumenya dan juga broker summary, maka untuk MIDI ini memang secara net foreign bezelnya kurang bagus di sini. Boleh kita lihat selama 3 hari terakhir ada buangan dari asing. Memang terlihat jelas di sini BQ, BK, IN, AG ini merupakan asingnya yang jualan di hari Jumat kemarin. Jika kita tarik dari tanggal 28 Februari, boleh kita lihat ada BK, AK, YU, RX yang jualan, dan yang tampung ada juga asing KZ
tetapi dominan dari lokal, yaitu BB, XL, DH, GR. Dan di Jumat kemarin juga yang tampung BB. Dan di sini terlihat ada normal akumulasi, dan ditandai juga dengan indikator bandar volume yang menandakan hijau. Berarti memang ada akumulasi di sini walaupun asing keluar dari saham MIDI. Jadi dengan seperti ini maka MIDI ini masih potensi untuk bergerak naik karena didukung secara teknikalnya seperti yang tadi, membuat pola Hagar high, Hagar low, dan akan berpotensi melanjutkan naiknya. Dan untuk MIDI boleh kita buatkan trading plan-nya di sini karena kita sudah melihat tadi bagaimana broker summary dan bandar volumenya cukup menarik walaupun kurang menarik secara volume dari asingnya. Akan tetapi secara bandar volume masih menarik, masih ada akumulasi pada saham MIDI ini. Dan di sini saya akan membuatkan trading plan-nya. Kita tawar sedikitnya di sini. Kita menawar di 430, lalu stop loss di bawah dari demand, lalu dengan target di sini di 462. Jadi memang secara risk reward ratio, secara trading plan-nya ini sangat menarik untuk MIDI dengan potensi loss di 6,51% dan potensi profit di 7,44%. Jadi masih menarik secara risk reward ratio-nya mencapai target pertama pada saham MIDI ini. Dan potensi lebih banyak untuk mendapatkan profit. Dan di sini saya akan membuatkan target keduanya. Target kedua kita buat di sini, area yang cukup kuat pada saham MIDI. Jadi jika mencapai target kedua di 490, boleh kita lihat kita akan mendapatkan profit sekitar 13%. Jadi memang sangat menarik jika MIDI bisa bergerak turun dulu ke area demand atau ke area entry kita, tetapi harus bisa bertahan di atas area demand yang di sini. Nah, yang ini. Nah, jika masih bisa bertahan di area demand ini, maka MIDI sangat potensi bergerak naik ke area target kita. Karena seperti yang tadi, sudah saya bagikan alasannya kenapa saya memilih saham MIDI ini. Jadi, trading plan-nya seperti ini. Saya akan coba ketik di sini ya. Buy di 430. Kita antri ya. TP1 462. TP2 di 490, SL di 402. Jadi boleh nanti teman-teman lihat untuk trading plan MIDI di sini ya, supaya lebih jelas terlihat bagaimana trading plan saya pada saham MIDI ini. Jadi dengan adanya struktur market yang bergerak naik dan adanya akumulasi dari bandar, maka MIDI sangat cocok dipantau atau dimasukkan ke dalam watchlist supaya bisa teman-teman pantau secara berkala apakah nanti pergerakan MIDI ini sesuai dengan yang kita harapkan atau malah bisa breakdown nanti area demand-nya. Nah, semisal nanti MIDI bisa breakdown area demand, maka sebaiknya jangan masuk dulu karena berpotensi bergerak turun ke area support di sini. Pertama di 388 sampai di 368. Jadi jika bisa breakdown area demand yang menjadi area batas entry kita, maka MIDI potensi bergerak turun. Akan tetapi jika masih bisa bertahan di atas dari area demand kita, maka MIDI ini sangat potensi bergerak naik ke area targetnya. Nah, maka dari itu boleh memantau area demand 408 sampai 420 dan juga area supply di 462 sampai 468 pada saham MIDI. Nah, kira-kira seperti ini pandangan pada saham MIDI. Sebentar, saya lupa ya. Saya tulis dulu ya di sini. Supaya tidak ada yang comot secara sembarangan ya untuk analisanya dan dibagikan secara tidak bertanggung jawab. Jadi di sini saya bagikan menggunakan watermarknya di sini. Lalu untuk MIDI kira-kira seperti ini. Lanjut ke saham yang kedua, ada Tower atau Sarana Menara Nusa. Untuk Tower sendiri, sebentar, saya hapus dulu.
Untuk tower, di sini boleh kita lihat memang masih dalam pergerakan turun. Akan tetapi ada sebuah area demand yang cukup kuat di sini. Boleh kita buat dari sini. Ada sebuah area demand yang cukup kuat yang bisa nanti menahan pergerakan turun dari saham tower ini. Jadi sebelumnya di sini sudah pernah dicoba ya, dites di sini. Pertama di sini bergerak turun ke area demand lalu bergerak naik kembali. Lalu di sini juga sempat sideways di area demand lalu bergerak naik kembali. Jadi nanti untuk tower ini potensi bergerak naik kembali karena terhalang di area demand di harga, saya buat dulu 855 sampai 890. Jadi area ini bisa menahan pergerakan turun dari saham tower. Jadi kita bisa memantau untuk tower, menunggu harga memasuki area demand-nya dulu, lalu kita bisa masuk jika ada suatu volume yang bagus. Untuk saat ini boleh kita lihat memang pergerakannya masih cenderung turun ya. Boleh kita lihat masih minus, ditutup minus di hari Kamis, mulai hari Kamis minus 1,60%, lalu di hari Jumat minus 2,17%. Memang penurunannya cukup kurang bagus di sini ya. Tetapi kita boleh memantau jika nanti tower ini bisa memasuki area demand-nya lagi. Dan menurut saya untuk tower akan lebih potensi masuk dulu ke area demand, lalu kita nanti akan memantau bagaimana pergerakan saham tower ini di area demand-nya. Nah, semisal nanti pergerakan tower sideways dulu seperti ini, maka potensi bergerak naik kembali. Akan tetapi jika nanti area demand ini langsung di breakdown dengan candle yang cukup besar, cukup signifikan seperti di sini. Nah, seperti ini, pergerakan turun yang cukup signifikan, maka sebaiknya jangan masuk pada saham tower. Sekarang kita akan cek dulu bagaimana volume dari saham tower ini. Jika kita lihat memang di hari Jumat kemarin, boleh kita lihat ada distribusi dari AK, DX, DP, dan yang tampung memang masih asing ya, BK, ZP, RX, secara top 3 dari broker summary-nya. Boleh dilihat di sini juga bandarnya menandakan merah, berarti ada distribusi di sini. Akan tetapi boleh kita lihat di bagian foreign-nya menandakan hijau, walaupun tidak terlalu besar, berarti memang asing cukup banyak transaksi di sini. Akan tetapi masih lebih dominan asing untuk membeli pada saham tower. Dan di sini boleh kita lihat memang secara Jumat kemarin ada distribusi. Akan tetapi jika kita tarik dari 1 minggu terakhir, dari tanggal 26, boleh kita lihat memang pembelian atau transaksi pada saham tower ini cenderung akumulasi. Boleh kita lihat memang dari indikatornya juga sudah terlihat ya di sini. Menandakan hijau mulai dari tanggal 20 Februari sampai di tanggal 29 Februari untuk bandar volumenya. Akan tetapi untuk asingnya boleh kita lihat memang cenderung hijau mulai dari tanggal di sini 20 November. Paling untuk merahnya satu hari saja di sini boleh kita lihat selang-selingnya di tanggal 1 Desember, kemudian di tanggal 18, kemudian di tanggal 25 Januari, dan juga di tanggal 7 Februari dan di 29 Februari. Akan tetapi tidak terlalu signifikan. Boleh kita lihat di sini volumenya lebih besar untuk yang inflow-nya. Jadi memang tower ini masih sangat menarik secara bandar volume dan juga net foreign buy sell-nya. Ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih tower menjadi salah satu yang menarik yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Jadi kita memanfaatkan buy on weakness pada saham tower karena di sini masih dalam pergerakan turun. Akan tetapi jika kita lihat secara 1 minggu terakhir, maka masih cenderung akumulasi pada saham tower ini. Jadi sangat berpotensi untuk rebound kembali selama asing dan juga bandar masih masuk kepada saham tower ini.
Dan di sini boleh kita buatkan untuk trading plan-nya. Kita akan buy on weakness, menunggu di area demand dulu. Tentunya kita tidak akan masuk di harga sekarang karena risikonya akan lebih besar. Jadi kita menunggu tower memasuki area demand dulu, memasuki area demand, lalu stop loss di bawah dari support yang di sini. Support di 820. Kemudian untuk target di resisten yang di sini. Boleh kita lihat secara trading plan. Oke. Boleh kita lihat secara trading plan-nya, memang masih sangat menarik. Risk reward ratio-nya masih 1:1, yang dimana untuk loss-nya 7% dan untuk profit di 8%. Jadi memang masih menarik secara risk reward ratio yang menandakan 1:1. Jika terlalu besar dirasakan untuk potensi loss-nya, maka teman-teman boleh memantau atau menunggu harga turun lebih ke bawah, akan tetapi dengan catatan tidak breakdown support 820. Nah, semisal support ini di breakdown, maka akan lebih baik teman-teman keluar dari saham tower, karena dengan di breakdown-nya support ini, maka tower berpotensi melanjutkan turunnya. Akan tetapi secara historisnya, yang dimana tower selalu reject di area demand ini yang kita gambarkan, maka untuk tower sangat berpotensi rebound kembali atau naik ke area resisten di 945. Nah, maka dari itu untuk tower, teman-teman boleh memantau area demand 855 sampai 890. Dan juga area support yang di sini. Di harga 820. Nah, di sini saya membuatkan trading plan-nya. Buy di sekitar 875, stop loss di 810, lalu take profit di 945. Take profit pertama di situ. Lalu take profit kedua di sini. Di 985. Di sini. Nah, tentunya trading plan ini tidak day trading ya, lebih ke swing trading. Jadi jangan harapkan pergerakan dari tower ini satu hari langsung bergerak naik ke targetnya. Jadi harus lebih bersabar, mungkin memakan waktu sekitar, jika kita lihat dari historisnya, pergerakannya bisa sampai bisa sampai mungkin bisa sampai 2 mingguan ya dari sini. Boleh kita lihat ya, sekitar 2 mingguan untuk mencapai targetnya. Jadi harap bersabar, memang pergerakannya cukup bagus, membuat pola pergerakan uptrend seperti di sini. Jika sudah membuat pola pergerakan uptrend, maka akan sangat berpotensi bergerak naik. Dan di sini kita mengandalkan volume yang masih sangat bagus dan juga ada area demand yang cukup kuat pada saham tower ini. Jadi ini merupakan alasan saya kenapa saya memilih saham tower ini. Karena ada akumulasi, asing juga masih masuk, kemudian ada area demand yang cukup kuat yang bisa menahan pergerakan dari saham tower ini. Jadi untuk teman-teman boleh memantau kedua area ini, area demand dan juga area support di 820. Di sini saya akan ketik untuk trading plan-nya. Buy di 875, TP1 945, TP2 di 985, lalu SLD 810. Nah, boleh nanti teman-teman lihat untuk trading plan pada saham tower di sini. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir yang bisa dipantau, yaitu ada JPFI ya di sini. Nah, untuk JPFI ini sebelumnya sudah saya bagikan ya secara gratis di channel Telegram free. Mungkin untuk trading plan-nya tidak ada di sini ya. Trading plan-nya ada di sini, di Stockbit yang tadi saya pakai trading view. Nah di sini. Bentar. Boleh teman-teman lihat. Nah ini sudah pernah saya bagikan, mungkin di tanggal 27 atau tanggal 28, boleh teman-teman cek nantinya. Saya buatkan buy di area demand dan sudah hit area buy-nya di
1135. Boleh kita lihat spike dulu ke bawah. Harganya turun dulu ke area demand. Boleh kita lihat sudah dilewati ya low di hari Jumat kemarin, mencapai di 1135. Jadi otomatis order kita sudah match di sini. Jadi jika teman-teman mengikuti plan ini maka sudah running sekitar 3%-an, dan sebenarnya sudah hit target pertama di 1180. Jadi sebenarnya sudah TP ya, kan, tetapi di sini masih sangat menarik dan bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Jadi di sini saya coba buatkan ulang ya di sini. Jadi untuk trading plan ini masih berlaku ya. Kita buatkan area demand 1125 sama saja seperti yang tadi sampai 1140. Lalu buy di 1130. 35. Stop loss di, bentar saya cek dulu, di 1090. Target pertama di 1180 ya. Sebentar. Ya 1180. Lalu untuk target kedua di 1250. Jadi masih sangat potensi untuk JPFA ini bergerak naik karena, nah sebentar, saya mapping dulu di sini. Oke, udah. Jadi untuk JPFA ini sangat potensi ya, masih potensi bergerak naik walaupun memang secara trading plan kita sebelumnya sudah terkena area entry dan sudah running profit sekitar 3% dan sudah hit juga TP pertama di 1180. Tapi masih sangat berpotensi naik karena sudah valid breakout dan retest ke area demand-nya. Jadi di sini boleh kita lihat untuk Java di sini JPFA naik dulu di breakout area supply-nya, lalu turun untuk retest. Dengan adanya retest ini berarti menandakan area demand ini cukup kuat atau sangat kuat untuk pergerakan naik pada JPFA ini. Jadi memang pergerakan turunnya hanya retest saja untuk melanjutkan naiknya. Dan di sini saya akan membuatkan trading plan yang baru pada JPFA. Kita akan buy di nawar dulu di 1160, stop loss di bawah dari demand. Lalu dengan target pertama di 1205 di sini. Di sini juga ada area resisten yang bisa menjadi targetnya. Target pertama di sini, lalu target keduanya di target kedua sebelumnya, yaitu di 1250. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik jika bisa mencapai target pertamanya. Boleh kita lihat trading plan-nya dengan risk reward 1:1, yaitu potensi profit dan loss-nya sekitar 3,88%. Jadi masih sangat bagus jika bisa masuk atau dikasih entry dulu. Jika dikasih entry dulu di 1160. Dan sekarang kita cek dulu ke volumenya. Boleh kita lihat seperti yang tadi masih akumulasi ya di sini. Selama 1 minggu terakhir, akan tetapi memang untuk yang keluar ada asing yang cukup banyak di sini. Boleh kita lihat. Mulai dari tanggal 21 asing keluar cukup banyak. Akan tetapi masih dalam akumulasi di sini. Jadi memang yang tampung berarti dari lokal dan yang buang ada asing di sini. Dan juga saya lihat dari tanggal 26 memang yang tampung ada NI, CP, dan BB. Dan yang buang dominan asing BK, TP, YJ, YP, dan AK. Jadi memang asingnya sangat keluar cukup banyak, tetapi yang tampung juga di satu broker yang cukup banyak, yaitu NI. Maka dari itu boleh kita lihat di sini sesuai broker summary dari Stockbit, maka adanya big akumulasi di sini. Jadi dengan adanya big akumulasi maka untuk JPFA sangat berpotensi bergerak naik dan secara teknikal juga mendukung. Di sini sudah kita lihat
secara broker summary masih menarik, dan secara teknikal sangat menarik juga di sini. Bisa breakout, sebenarnya bisa kita katakan ini pola double bottom ya. Ini bottom yang pertama, lalu ini bottom yang kedua. Dan sudah breakout neckline-nya, ini menjadi suatu konfirmasi pola pembalikan arah di pasar saham maupun di pasar yang lain, seperti forex atau kripto. Jadi masih bisa digunakan. Jadi pola ini bisa digunakan di semua pasar keuangan. Dan di sini boleh kita lihat sudah valid terbentuk pola double bottom-nya. Dan ini menjadi konfirmasi kalau JPFA berpotensi naik ke area target kita. Jadi saya membuatkan trading plan-nya di sini. Buy di 1160. Saya ketik dulu. Buy 1160. TP1 di 1205, TP2 di 1250, SL di bentar ya, SL di 1115. Jadi boleh nanti teman-teman lihat di sini untuk trading plan pada saham JPFA. Jadi sangat berpotensi naik ya ke area target kita, dengan catatan harga harus bisa bertahan atau masih di atas dari area demand 1125 sampai 1140. Jika demand ini di breakdown, maka trading plan kita lebih cenderung terkena stop loss dan akan melanjutkan turunnya. Jadi untuk JPFA boleh memantau area demand dan juga area targetnya selama 1 minggu ke depan. Jadi area beli kita di 1160 dengan target di sini. Boleh kita lihat jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita cukup masih lumayan ya, sekitar 7%. Jadi bisa dimanfaatkan dan menunggu area entry yang bagus atau konfirmasi yang bagus pada saham JPFA ini. Kira-kira begitu analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 4 sampai 8 Maret 2024. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.